Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Quran dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di segmen belajar tahsin Al-Quranul Karim. Kemarin kita sudah sama-sama mempelajari di surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini sangat penting sekali untuk kita pelajari tahsinnya, makhrajul huruf, sifatul huruf, karena Al-Fatihah ini yang paling sering kita baca ketika kita beribadah, khususnya melaksanakan sholat. Maka jangan sampai bacaan Al-Fatihah kita ini salah. Nanti monggo yang belum sempat ikut kemarin bisa disaksikan videonya di YouTube. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar tahsin kita di surah An-Nas. Sistemnya sama, nanti akan kami contohkan, kemudian akan dibacakan oleh santri kami, dan monggo para pemirsa semua bisa membaca dan mengulang-ulang sendiri di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai, kita akan merojaah kembali. Kemarin kita belajar 4 rumus. Sebelum kita belajar tahsin, ada 4 rumus. Rumus yang pertama, kalau dia hurufnya fathah, maka mulutnya harus dibuka. Bukanya jangan sampai tebal. Ini tebal. Tipis. Itu rumus yang pertama. Jadi mulutnya harus dibuka. Rumus yang kedua, kalau dia hurufnya itu berharokat dhammah, maka mulut kita harus dimonyongkan ke depan. Contohnya, jangan sampai setengah. Harus dimonyongkan dengan sempurna. Berarti yang kedua, kalau dhammah harus dimonyongkan. Kemudian rumus yang ketiga, kalau dia huruf itu berharokat kasrah, dagu kita turun. Dan yang terakhir, yang keempat, suaranya harus dikeraskan. Baik, kita akan langsung masuk ke surah An-Nas. Baik Mas Rahman, nanti Anda baca untuk tirukan ya. Kita akan masuk dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsant. Kemarin kita sudah belajar tentang di ta'awudz, kesalahan apa saja yang biasa terjadi. Sedikit kami ulang, yang paling banyak terjadi itu banyak dari kita itu menebalkan huruf zalnya. A'udzu, zu. Nah ini salah, tapi dia harus tipis. A'udzu. Coba. A'udzu. Betul, jangan sampai kita tebal. A'udzu. Nah ini contoh yang salah. Kita akan lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Kita akan langsung masuk ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita juga sudah belajar di basmalah. Biasanya yang terjadi kesalahan itu di kalimat bismi. Nah, bismi kan hurufnya sin, harokatnya apa? Harokat huruf sin, sukun. Maka harus ditahan dulu. Bismi.
Bismi. Jangan sampai bismillah, bismillah, tapi wajib ditahan. Bismillah. Coba Mas Rahman. Bismillah. Ahsant. Kemarin juga kita sudah bahas di basmalah, nanti bisa ditonton di video sebelumnya. Kita akan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke ayat pertama dari surah An-Nas. Diperhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ahsant. Yang pertama yang harus kita perhatikan di ayat pertama di surah An-Nas, di kalimat qul. Qul asal katanya qala yaqulu. Qul hurufnya huruf apa, Rahman? Pakai qaf apa kaf? Qaf. Qaf. Kalau kita bacanya qaf ul, maka artinya katakanlah. Kalau kita pakai qaf ul, qala yaqulu ul. Nah, artinya katakanlah. Kalau kita salah sedikit saja, kita pakai kaf, misalkan Mas Rahman, jadi baca gini, kul. Jadinya apa? Makan, mangano kata orang Jawa. Makanlah. Jadi jangan sampai kita kebalik. Maka perhatikan qaf sama kaf. Ka. Kalau qaf tebal, kaf tipis, maka di sini tebal. Kita akan ulang. Ul. Coba. Qul. Baik, para pemirsa perhatikan juga di sini ada huruf lam yang sukun, maka wajib mulut kita balikan ke belakang. Ul, bukan hanya maju ke depan saja. Ini salah, tapi harus dibalikan ke belakang, maju balik. Coba. Qul. Ahsant. Kemudian setelah kalimat qul yang kedua ada kalimat a'udzu. Biasanya kita putus suaranya antara qul sama a'udzu. Contoh, qul a'udzu. Nah, ini salah. Qul a'udzu. Nah, dia putus suaranya, tapi harus disambung, suaranya bersambung. Qul a'udzu. Coba. Qul a'udzu. Sekali lagi. Qul a'udzu. Ahsant. Jadi jangan sampai suaranya terputus, harus bersambung. Jadi jangan sampai dia terputus. Baik, kemudian yang ketiga di ayat pertama ini ada di kalimat birabbi. Ba-nya ada tanda apa di sini, Mas Rahman? Tasdid. Maka harus ditahan dan ditekan karena dia punya sifat namanya nabr. Nabr itu syiddatus sliyah, ada tekanan suara, maka kita harus tahan di situ. Birabbi. Jangan sampai birabbi kurang tekanannya, tapi harus ditekan karena dia sifatnya nabr, tekanan. Birabbin nas. Sekali lagi, birabbin nas. Coba Mas Rahman. Birabbin nas. Sekali lagi. Birabbin nas. Ahsant. Berarti di ayat pertama ada 3 yang harus kita perhatikan ya. Pertama di kalimat qul, qafnya jangan sampai ketukar sama kaf. Kemudian harus bersambung antara qul sama a'udzu. Kemudian yang ketiga, tasydid di huruf ba harus
Harus diapakan? Naber. Harus dinabur, harus ditekan. Baik, kita ulang dari awal. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ahsant. Baik, kita akan sambung ke ayat yang kedua. Ayat setelahnya bunyinya Malikin nas. Malikin nas. Panjang apa pendek? Pendek. Pendek. Kita akan masuk ke ayat kedua, Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Di ayat kedua di surah An-Nas setidaknya ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, fathul mim, huruf fathah di mim. Mim itu hurufnya tipis, maka kebanyakan dari kita menebalkan malikin nas, malikin, malik. Ini tebal, tapi di sini harus tipis. Caranya senyum, kemudian buka. Maliki, 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 bukan mo, salah. Coba Mas Rahman, maliki, maliki, lagi, maliki. coba antum tebalkan. Maliki. Ini nggak boleh salah, ini contoh yang salah, jadi harus tipis. Maliki, caranya senyum dulu, kemudian buka mulut kita. Maliki, maliki, jangan sampai maliki. Tapi kemudian yang kedua di kaf. Kaf ini dia punya sifat namanya kaf. Sifat kaf. Hamas. Hamas ada desis, ada nafas yang mengalir. Jarayan an-nafas inda nutqi bi hurufil hamas. Jadi ada nafas yang mengalir. Maliki, maliki, ki. Jangan sampai maliki, maliki, nggak ada hamasnya. Itu yang kedua. Coba Mas Rahwan, maliki, maliki, lagi, maliki. baik. Itu sifat apa namanya? Hamas. Hamas, al-hamas. This is ada nafas yang mengalir. Kemudian yang kedua, kalimat an-nas. Di sini ada sin. Sin juga punya sifat hamas. Ketika kita berhenti di situ, maka harus ditahan sejenak. An-nas. Sekali lagi. An-nas. Ditahan dulu. Yang salah, kita tidak menahan atau kelamaan menahannya. Contoh, kalau kurang menahan, an-nas, mesinnya nggak kelihatan. Terlalu lama juga salah. An-nas, tapi dia satu ketukan saja. An-nas. Coba Mas Rahman dibaca. An-nas. Lagi. An-nas. Taib, ahsant. Jadi itu di ayat kedua, minimal ayat 3 yang kita harus perhatikan. Mim jangan sampai tebal. Kemudian kaf ada sifat namanya hamas. Kemudian sin ada sifat juga namanya hamas. Jadi jangan sampai tidak ada suara desis di situ. Taib, kita ulangi. Malikin nas. Malikin nas. Ahsant. Kita akan langsung sambung di ayat ketiga. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Ahsant. Di ayat ini biasanya hanya ada satu kesalahan yang banyak terjadi di antara kita.
itu di kalimat ilahi. Ada hak keluarnya dari mana? Tenggorokan. Dari tenggorokan, ujung tenggorokan ya. Ilahi. Kebanyakan dari kita kurang menjelaskan haknya. Contoh, ilahi, kurang kedengaran, tapi kita harus menjelaskan huruf haknya. Ilahin nas. Baca. Ilahin nas. Kalau Mas Rahman anak kasih soal pilihan ganda. Soal pertama, soalnya pilihan A. Ilahin nas. A. Kemudian B. Ilahin nas. Kemudian C. Ilahin nas. D. Semuanya salah. Kemudian mana yang betul? C. Coba contohkan yang betul. Ilahin nas. Ahsant. Jadi di sini ayat ketiga ini haknya harus dijelaskan, jangan sampai dia samar, tidak terlihat. Kita akan sambung di ayat selanjutnya, ilahin nas. Habis itu Min syarri. min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Di ayat yang keempat tadi ya. Di ayat yang keempat ini ada nun sukun ketemu dengan shin, maka cara mengucapkannya harus disamarkan ke huruf shin. Jadi agar samar ke huruf shin. Lanjut. Itu di ikhfa-nya, min syarri disamarkan huruf shin. Kemudian yang kedua, biasanya kita menebalkan huruf ro-nya di kalimat syarri. Banyak yang membaca seperti ini, syarri, tapi sini harus tipis, syarri. Coba Mas Rahman. Syarri. Kalau dia tebal gimana? Syarri. Salah apa betul? Salah. Yang betul harus tipis. Coba contohkan yang tipis. Syarri. Ahsant. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di kalimat al-waswasi ada sin. Kita sepakat kalau sin ini dia sukun, maka harus dihamaskan dan ditahan. Al-waswasi. Coba. Al-waswasi. Ahsant. Jangan sampai tidak ditahan. Al-waswasi. Nah, harus ditahan dulu. Al-waswasi. Ahsant. Ana bacakan lagi dari awal. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ahsant. Berarti di ayat yang keempat ini Mas Rahman, satu apa yang harus kita perhatikan tadi? Nun ketemu sya. Nun ketemu sya harus ikhfakan samar-samar. Disamarkan ke huruf shinnya. Kemudian yang kedua, sa sukun. Sya sukun. Sa. Huruf sya. Ro. Maksudnya ro. Ro-nya jangan sampai
Tebal. tebal. Syalli, tapi harus tipis. Syalli. Kemudian yang ketiga, terakhir, Sa sukun. sa sukun harus Hamaskan. dihamaskan atau Ditahan. ditahan sejenak, jangan sampai terputus. Itu di ayat yang keempat di surah An-Nas. Kita baca sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ahsan. Kita akan langsung sambung di ayat setelahnya, ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisa diperhatikan kalimat yuwaswisu fi. Jadi kita menggerakkan mulut kita sesuai dengan harokatnya. Yu, harokatnya dhammah, berarti mulut munyung. Yu, kemudian waw fathah. Yuwa sin sukun. Yuwas, kemudian waw kasrah. Yuwaswi, kemudian sinnya dhammah. Yuwaswisu, kemudian fa lagi kasrah. Yuwaswisu fi. Jadi menggerakkan mulut sesuai dengan harakat yang ada, jangan sampai sembarangan. Contohnya alladzi yuwaswisu fi, perhatikan ya, alladzi yuwaswisu fi. Nah, ini sembarangan, tapi dia harus sesuai dengan harokat yang ada. Yuwaswisu fi. Baca Mas Rahman. Yuwaswisu fi. Ahsan. Kemudian di kalimat sudu, harokatnya apa? Dhammah. Maka harus kita mengumumkan suduri. Coba. Suduri. Ahsan. Harus dimunyungkan ke depan mulut kita. Kita akan baca dari awal. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ahsant. Baik, kita akan langsung sambung ke ayat yang terakhir di surah An-Nas, yaitu minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke berapa berarti? 6. Ke-6. Ayat yang ke-6 di surah An-Nas ada di sini huruf jim. Jim itu punya sifat apa? Sifatnya huruf jim? Jelas. Betul, jelas. Dan syiddah. Dia kuat. Minal ji. Jangan sampai jimnya di sini hilang, tidak terlihat. Contoh, minal jinnati. Tapi diperjelas lagi sedikit. Minal jinnati. Mas Rahman, kalau anak kasih pilihan satu, minal jinnati. Yang kedua, minal jinnati. Yang betul yang mana? Pertama. Coba dicontohkan. Minal jinnati. Di ayat yang terakhir itu satu yang harus kita perhatikan, di huruf jim jangan sampai dia tidak terlihat dengan jelas, tapi dia punya sifat syiddah, kuat.
minal jinnati. Baik, ana baca lagi. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sudah sampai di ayat yang terakhir di surah An-Nas. Setelah ini akan saya contohkan An-Nas dari awal sampai akhir. Kemudian di Mas Rahman antum membaca dari awal sampai akhir juga ya. Bisa diperhatikan cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang Mas Rahman baca dari awal sampai akhir. Fadhal. Qul a'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Coba sinnya ditahan sedikit lagi. Al-waswasi. Al-waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Baik para pemirsa Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menyelesaikan belajar tahsin di surah An-Nas. Mudah-mudahan yang tadi kami sampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nanti monggo bisa diulang-ulang sendiri di rumah masing-masing. Tadi Mas Rahman yang Ana sampaikan tadi, biasanya ketika kita baca diingatkan kita salah, kita benarkan lagi. Nah biasanya kesalahan itu akan jatuh di tempat yang sama. Biasa akan terjadi di situ lagi. Maka caranya gimana biar kita tidak jatuh di kesalahan yang sama? Kuncinya hanya satu, yaitu at-tikrar, yaitu sering mengulang-ulang kesalahan yang pernah terjadi ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Jazakumullahu khairan katsira. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.